Perkenalkan, kami dari kelompok Dual Jabar. Kami akan mempresentasikan tentang determinan matriks. Kemudian perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Bida Bezala. Kemudian bisa dilanjutkan. Kemudian ada saya, Aditya Kurniawan. Lalu yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Marcelino Senarial dengan NIM 4611421086. Lalu saya Virasana Latifah. Kemudian saya Diaul Rahman. Kemudian saya lanjutkan untuk presentasi yang pertama. Next. Yang pertama itu sendiri, yaitu definisi determinan. Jadi determinan itu adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur satu matriks persegi. Jadi untuk matriks persegi ini adalah matriks yang memiliki size atau ukuran baris dan kolom sama. Jadi bentuknya seperti persegi. Kemudian dalam bidang algebra linear, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur satu matriks persegi. Determinan matriks A ditulis dengan tanda determinan A, det A, atau bisa digunakan simbol nilai mutlak A. Kemudian determinan dapat dianggap sebagai faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks. Untuk menghitung determinan matriks berbeda tergantung pada ukuran matriks tersebut. Misalnya untuk 2x2 dan 3x3 itu memiliki rumus yang berbeda pula. Next. Jadi untuk matriks ini memiliki fungsi atau penerapan pada bidang komputer. Misalnya pada bidang komputer, contohnya untuk Microsoft Excel yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan atau beberapa bidang yang memiliki fungsi yang melibatkan determinan dan matriks. Beberapa fungsi diantaranya seperti fungsi matematika seperti logaritma dan akar, kemudian fungsi statistik seperti penjumlahan, rata-rata, dan permutasi, kemudian fungsi trigonometri seperti sin dan tangan, kemudian fungsi matriks seperti determinan matriks, inverse matriks, istilah perkalian matriks, kemudian fungsi logika seperti komparasi boolean, dan fungsi keuangan seperti periode, pembayaran, dan suku bunga. Baik, selanjutnya adalah cara menghitung determinan 2x2. Nah, ini ada contoh determinan 2x2. Cara menghitungnya seperti berikut. Ini ada diagonal utama dan juga diagonal sekunder. Nah, ini rumusnya yaitu adalah diagonal utama dikurangi diagonal sekunder dengan dikali, seperti itu. Lalu di sini ada cara untuk menghitung determinan 3x3. Determinan metode Sarus. Ciri khas metode ini ialah pola perkalian mengulang elemen matriks. Kemudian contoh determinannya itu seperti gambar di bawah. Determinan A memiliki bilangan A, B, C, D, E, F, dan G, H, I. Lalu untuk baris yang A, B, D, E, dan G, H itu ditulis kembali di samping luar tanda kurung. Kemudian untuk cara menghitungnya itu adalah determinan A sama dengan A dikali dengan E kali I dijumlahkan dengan B kali F kali G dijumlah lagi dengan C kali D kali H, lalu dikurangi dengan C kali E kali G dijumlahkan dengan A kali F kali H, dan dijumlahkan lagi dengan B kali D kali I. Kemudian untuk yang perkalian itu dikalikan terlebih dahulu. Jika hasil dari perkalian tadi lalu dijumlahkan. Jika sudah dijumlahkan, kemudian dua hasil dari penjumlahan tadi itu dikurangin. Maka ketemulah hasil dari determinan A. Oke, bisa dilanjut. Kemudian di sini ada contoh soal untuk determinan matriks 2x2. Ya, bisa dilihat di sini terdapat matriks A dengan nilai 2, 5, 4, kemudian 3. Next.
Kemudian seperti yang sudah dijabarkan tadi, rumusnya adalah determinan A sama dengan A dikali D dikurang BC. Di sini A, D merupakan ujung utama, maksud saya strip utama gini. Kemudian BC merupakan yang sekunder. Terus langsung saja determinan A, AD sama dengan 2 kali 3, kemudian dikurang BC 5 kali 4. 6 dikurang 20 dan hasil dari determinan A merupakan minus 14. Selanjutnya contoh soal determinan matriks 3 kali 3. Di sini ada tentukan determinan dari matriks R. Matriks R ini terdiri dari 132, 241, 321. Lalu dengan aturan 1, kita tulis kembali kolom ke-1 dan kedua di sebelah kanan matriks. Jadi kita tulis kembali 1, 2, 3 dan 2, 1, 1. Lalu kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola-pola garis putus-putus yang ada di gambar. Maka 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali 4 kali 3 ditambah 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk yang pola warna merah itu nanti dikurangi, maka dikurangi 3 kali 1 kali 3 dikurangi 1 kali 4 kali 1 dikurangi 2 kali 2 kali 2, maka menghasilkan determinan R11. Selanjutnya dengan metode minor cofactor. Yang pertama kita tentukan dulu garis yang akan dihilangkan. Kita misalkan yang garis pertama, maka selanjutnya garis pertama dan kolom pertama ini kita hilangkan, lalu kita tulis determinan dari sisa matriksnya. Maka cara menghitungnya nanti menjadi determinan 2 kali 2. Selanjutnya kita hilangkan baris pertama kolom kedua, lalu kita tulis matriks yang tersisa. Selanjutnya kita hilangkan baris yang pertama dan kolom yang ketiga, lalu kita tulis matriks yang tersisa. Nah, untuk yang kolom pertama, garis pertama, misalkan ini garis pertama, kolom pertama, maka elemen matriksnya 1. Maka 1 dikali dengan determinan dari 1, 4, 1, 2. Selanjutnya untuk kolom pertama kolom kedua garis pertama, maka elemen matriks 2 dikali dengan 2, 4, 3, 2. Selanjutnya untuk garis pertama kolom ketiga, maka elemen matriksnya adalah 3 dikalikan dengan determinan dari 21, 31. Maka hasilnya 1 dikali dengan hasil determinan 2 kali 2 dikurangi dengan 2 dikali dengan determinan 2 kali 2 ditambah dengan 3 dikali dengan determinan 2 kali 2. Nah, untuk plus minusnya itu selang-seling. Misalkan yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif. Maka hasilnya min 2 ditambah 16 dikurangi 3, maka hasilnya 11. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan pengucapan dan terima kasih.